Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairatu wal barakat. Wa nusalli wa nusallimu ala ashrafi ahli al-ardi was samawat rasulina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ulil makramat. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman thumma amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, mu'takifin dan mu'takifat, jamaah salat zuhur Masjid As-Sakinah yang insyaallah dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla di siang hari yang cerah ini. Allah mengumpulkan kita bersama dengan semangat yang sama demi menunaikan kewajiban sekaligus kebutuhan kita semua, yakni menjalankan salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima setiap ibadah dan kebaikan yang kita kerjakan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa istiqomahkan kita dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat bering salam kita haturkan kepada manusia yang paling mulia, yang menjadi pemimpin para nabi dan rasul, yang kehadirannya sebagai rahmat bagi alam semesta ini, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa disanjung dan dipuji tidak hanya oleh penduduk bumi namun juga oleh penduduk langit. Allah Azza wa Jalla berfirman tentangnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Siang hari ini insyaallah kita lanjutkan kembali tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimbingan dan arahan beliau tentang tidur, yang mana di pertemuan sebelumnya atau di pekan lalu kita sudah sampaikan beberapa poin. Di antaranya kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal malam beliau mengambil porsi untuk tidur, tidak diakhirkan, atau poin yang pertama bisa kita katakan tidak begadang, tidur di awal waktu, jika ada uzur baru diizinkan oleh syariat. Kemudian yang berikutnya, Nabi juga punya kebiasaan untuk memastikan keselamatan barang-barang, keselamatan makanan dan minuman beliau sebelum beliau tidur. Hal itu terbukti dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aghliqul abwab wa aqwal aqisah. Kata Nabi SAW, kuncilah pintu-pintu, termasuk include di dalam maksud hadis ini adalah jendela-jendela dan semua celah-celah kalau bisa ditutup demi keselamatan, dan juga tutuplah wadah air, wa khammirus syaraba wat ta'am, dan tutuplah gelas-gelas dan juga piring-piring atau wadah makanan. Kemudian di antara arahan beliau juga memastikan tidur dalam kondisi bersih, wabil khusus cuci tangan. Biasanya tangan masih menyisakan aroma-aroma dari bekas makan malam. Maka Nabi SAW sampaikan dalam sabdanya yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, idza nama ahadukum wa fi yadihi rihu ghamarin falam yaghsil yadahu fa asabahu syai' fala yalumanna illa nafsah. Jika seorang di antara kalian tidur dalam kondisi tangannya masih ada aroma makanan, belum ia cuci dan dia terkena sesuatu, boleh jadi sengatan
gigitan dari serangga, boleh jadi semut, boleh jadi apapun. Dan boleh jadi dengan sebab itu ada penyakit jika tangannya bergerilya kemana-mana pada tubuhnya ketika masih belum bersih. Maka Nabi terangkan, fala yalumanna illa nafsah, jangan salahkan kecuali diri sendiri. Kemudian arahan beliau berikutnya tentunya bersiwak karena beliau hendak berwudu sebelum tidur. Sedangkan beliau bersabda sesuai sabda yang sudah sangat ma'ruf dan populer, laula an asyqa ala ummati, jika bukan karena mempersulit umatku, la amartuhum, akan aku perintahkan terus menerus untuk bersiwak ma'a kulli wudu, setiap dia hendak berwudu. Artinya ini jelas sekali hadisnya menunjukkan bukan kewajiban tapi hukumnya sunnah. Akan tetapi kebiasaan Nabi seperti itu, maka jika kita tidak kerepotan, jika kita mampu dan ingin mengharap keutamaan mengikuti sunnah beliau, maka pastikan untuk bersiwak sebelum berwudu. Kemudian yang kelima tentunya berwudu. Kata Nabi SAW, idza ataita madja'ak, jika engkau hendak mendatangi tempat tidurmu, maka apa yang dilakukan, fatawadda wudu'aka lis-shalah, wudu'lah seperti wudu ketika hendak sholat. Di antara keutamaannya, orang yang berwudu sebelum tidur, artinya memastikan dia suci sebelum ia tidur. Allah akan sediakan malaikat di dalam bajunya, fi syi'arihi, kata Nabi SAW. Dan tidaklah ia bangun dari tidurnya melainkan malaikat itu berdoa. Dan kita semua butuh dengan doa malaikat. Doanya adalah doa ampunan. Allahumma ghafir li abdika fulan fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan ini. Mudah-mudahan kita termasuk yang suka menjaga wudu sebelum tidur dan senantiasa mendapatkan doa dari malaikat ini. Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan ini, fa innahu, karena sesungguhnya dia bata tahiran, telah bermalam dan tidur dalam kondisi berwudu. Kemudian sudah kita terangkan yang keenam, yaitu sholat witir jika memang termasuk orang yang suka tidak istiqomah dalam sholat witir di akhir sholat malam, atau tidak termasuk yang mampu untuk sholat witir di akhir malam. Memang yang paling utama di akhir sholat malam atau di akhir malam. Tapi jika tidak mampu, jika masih suka bolong-bolong, jika khawatir karena terlampau lelah malam itu, maka kalau bisa sebelum tidur, mumpung masih ada wudu dan baru saja bersiwak, hendaklah pastikan sudah dalam kondisi sholat witir. Karena itu pesan Nabi kepada beberapa sahabatnya yang tak mampu untuk sholat witir di akhir malam. Seperti Abu Hurairah. Dia menyampaikan, Rasul berwasiat 3 hal kepada aku. Yang pertama adalah 2 rakaat di waktu sholat duha. Kemudian 3 hari puasa di setiap bulan. Wa an utira qabla an anam. Dan aku diperintahkan Nabi untuk sholat witir sebelum tidur. Dan ternyata di antara sahabat yang seperti ini, tidak hanya Abu Hurairah, tapi sahabat yang paling mulia setelah para nabi dan rasul, yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dia termasuk yang memilih salat witir sebelum tidur dengan sebab mengambil kehati-hatian. Kemudian yang ketujuh yaitu mengibas tempat tidurnya. Kata Rasulullah SAW, idza awa ahadukum ila firasyi falyanfut firasyahu. Hendaklah ia mengibaskan spraynya atau kasurnya, dan itu bidakhilati izarihi, melalui ujung kainnya. Kemudian dalam riwayat lain sebanyak salasa marrat, 3 kali. Selepas itu sunnah berikutnya mematikan lampu. Nabi SAW bersabda, atfi'ul masabiha bil laili idza raqadtum. Jika kau hendak tidur, maka padamkan lampu-lampu di waktu malam hari. Kemudian sunnah yang berikutnya membaca doa sembari berbaring. Ketika dia sudah mengambil ancang-ancang ingin berbaring ke kasurnya, hendaklah ia sembari membaca doa. Apa doanya? Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. Yang maknanya dengan menyebut nama engkau, wahai Tuhanku Allah,
Wada'tu jambi, aku letakkan lambungku ini, wa bika arfa'uh, dan dengan namamu juga aku nanti bangun. Kemudian apa? In amsakta nafsi farhamha, jika memang engkau berkehendak untuk mencabut nyawaku, mohon rahmati aku. Wa in arsaltaha, namun jika engkau berkehendak untuk mengembalikan lagi jiwaku ke dalam tubuhku, fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas sholihin, mohon agar engkau jaga jiwaku itu, jaga nyawaku itu, jaga ruhku itu, sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang solih. Kemudian sunnah berikutnya, berbaringnya dengan mengambil sisi kanan. Dan kita sudah terangkan juga ada sebagian yang menganjurkan dengan sisi kanan sembari menghadap kiblat. Akan tetapi kita sudah sampaikan ini diperselisihkan oleh para ulama tentang hadisnya. Dan nanti akan ada sunnah berikutnya yang menunjukkan sepertinya untuk menghadap kiblat itu adalah lemah. Ya, nanti akan kita sebutkan sunnah berikutnya. Nah, kemudian selain itu meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan. Tangan kanan di bawah pipi kanan. Nah, seperti ini. Jika ingin dipisahkan dengan bantal nggak ada masalah, tangannya berarti di bawah bantal. Karena ada hadis dari Al-Barra bin Azib disahihkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dia menceritakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama wada'a khaddahu ala yadihil yumna. Beliau meletakkan khad itu pipi. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim cuma khad pipi saja. Tapi di riwayat yang lain disebutkan khaddul aiman, pipi kanan. Ala yadihil yumna, di atas tangan kanan. Jadi bukan begini ya, tapi begini. Kemudian setelah itu membaca doa. Jadi sudah begini tadi, jadi ketika hendak berbaringnya baca doa, ketika menjatuhkan kepalanya di atas tangan kanan juga ada doanya lagi. Doanya lah Rabbi qini azabaka yauma tajma'u ibadak. Yang artinya Rabbi, wahai Tuhanku, atau ya Allah, qini, lindungi aku, azabaka, dari azabmu, yauma tajma'u ibadak, di hari engkau kumpulkan hamba-hambamu. Dalam riwayat lain, Rabbi qini azabaka yauma tab'atsu ibadak. Sama. Tajma'u itu mengumpulkan, tab'atsu itu membangkitkan. Karena dikumpulkan di padang mahsyar setelah dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian sudah kita terangkan juga bahwasannya pastikan sebelum tidur itu dalam kondisi tenang hati. Di antaranya memaafkan kesalahan-kesalahan orang-orang yang berlaku zalim kepadanya di hari itu. Ya, kita terangkan bahwasannya ada sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau dari kalangan Ansor. Nabi sedang ta'lim seperti ini, beliau berkata, yatlu'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Sesaat lagi akan muncul seseorang di tengah kalian, dan dia itu adalah penghuni surga. Dan itu Nabi katakan 3 kali dan 3 hari berturut-turut, dan orang yang sama, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Ini membuat salah satu sahabat yang sangat bersemangat untuk beramal, yaitu Abdullah bin Amr bin As, ingin meneliti amal apa sih yang dia lakukan. Maka dia numpang nginep 3 hari di rumah, ternyata tidak ada yang istimewa. Sampai akhirnya dia hendak pamit, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri berkata, tapi kalau memang amal inilah yang dimaksud, saya ingin beritahukan kepada engkau, tidaklah aku menutup mataku untuk tidur, melainkan aku pastikan tidak ada kedengkian kepada sesama muslim, dan aku maafkan orang-orang yang berbuat salah kepadaku. Kemudian kata Abdullah bin Amr bin As, inilah amalan yang dimaksud Nabi, sehingga kamu termasuk penghuni surga. Dan amal ini ternyata yang selama ini belum kami amalkan. Nah, kemudian sunnah berikutnya membaca bacaan-bacaan berikut ini. Jadi bisa dipilih kalau memang ingin paket hemat, atau ingin paket lengkap dibaca semuanya jika memang mampu dan enggak keburu ngantuk. Yaitu yang pertama membaca ayat kursi, ya.
Hadisnya riwayat Abu Hurairah, dia bercerita ketika beliau pernah ditugaskan oleh Nabi untuk menjaga harta zakat fitri. Di malam hari ada sosok berbulu yang beliau lihat. Kemudian diam-diam sosok ini mengambil sebagian gandum zakat. Kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah kaget melihat sosoknya, kayak bukan manusia. Kemudian dia berkata, akan aku laporkan kepada Nabi SAW perbuatanmu ini. Kemudian dia bermohon, jangan, tolong, saya sangat membutuhkan begini, begitu, begini, begitu. Banyak alasan dilepas oleh Abu Hurairah. Besok pagi Nabi tanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, siapa yang mendatangimu malam-malam? Abu Hurairah kaget tuh, kok Nabi tahu? Ya, kata Nabi SAW, nanti malam kamu berjaga lagi, dia akan datang lagi. Berjaga lagi Abu Hurairah, ketangkep lagi, alasannya sama lagi. Dan Abu Hurairah lepas lagi karena kasihan. Sampai malam yang ketiga. 3 malam berturut-turut. Sampai akhirnya sosok pencuri itu berkata, idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Saya mau kasih tahu kamu nih, sebagai bentuk hadiah atau rasa terima kasih, kamu enggak ngelaporin aku kepada Rasulullah dan enggak menangkapku. Kalau kamu ingin tidur, hendaklah kamu membaca ayat kursi. Lan yazala alaika minallahi hafiz. Yang kamu lakukan membaca ayat kursi itu akan membuat kamu selalu dijaga oleh hafiz, dijaga oleh malaikat. Kemudian kata Abu Hurairah, aku sampaikan ini kepada Rasul esok harinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, sodaqoka wa huwa kadzub, zaka syaiton. Sebenarnya yang menemuimu itu 3 malam berturut-turut adalah setan. Dan dia itu pendusta, tapi kali ini dia jujur. Ya, dia pendusta, tapi kali ini dia jujur. Berarti maksudnya apa? Jadi sunnah. Ya. Artinya dia apa? Di ACC oleh Nabi SAW perbuatan ini. Padahal Abu Hurairah yang mendapatkan dari setan. Tapi kata Nabi, dia pendusta, kali ini dia benar. Berarti menjadi sunnah bagi kita untuk membaca ayat kursi. Agar dijaga selalu oleh malaikat. Kemudian bacaan berikutnya, jika mampu ditambah atau pilih yang ini. Ketika tidak mampu untuk yang ayat kursi. Tapi harus ayat kursi lebih mudah ya, karena cuma 1 ayat, Al-Baqarah 255. Kalau yang kali ini adalah membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Ini 2 ayat Pak, yang sebenarnya Nabi terima ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi Nabi ketika pulang dari Mi'raj sebenarnya oleh-olehnya enggak cuma sholat 5 waktu. Tapi oleh-olehnya diantaranya ini nih, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah Nabi sudah dapatkan. Tapi nanti diturunkan kepada sahabatnya atau Nabi bacakan kepada sahabatnya setelah Al-Baqarah 284 terlebih dahulu turun dan sahabat enggak sanggup mengamalkannya. Yaitu apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Apapun yang kau tampakkan dan yang kamu sembunyikan itu akan dihisap oleh Allah. Sahabat protes kepada Nabi, ya Rasul, masa isi hati juga dihisap? Ini kami enggak sanggup. Kata Nabi, udah tawakal, amalkan saja apa yang Allah turunkan kepada kalian. Jangan banyak protes. Sami'na wa ata'na. Nabi tekankan begitu. Sampai akhirnya Allah memberi rahmat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan isi hati itu tidak dihisap oleh Allah jika segera ia palingkan, bukan suuzon ya maksudnya ya. Pokoknya apa yang terbersit pada hati kita. Ingin tiba-tiba berbuat ini, tapi langsung kita tangkal. Nah itu enggak kena apapun. Tapi kalau sudah jadi azam, sudah jadi tekad untuk ingin dikerjakan, maka hal itu bisa terhitung dosa dan bisa juga terhitung pahala. Bisa menjadi pahala bagaimana? Ketika sudah kuat tekadnya ingin berbuat, tapi tiba-tiba dia takut sama Allah dan nggak jadi dia kerjakan. Di situ dia dapat pahala sabar dan pahala menahan diri dari syahwat, keinginan perbuatan jahatnya itu. Ya, makanya nanti ada bagian ayat di 285 dan 286 ayat yang terakhir itu, yaitu adalah Rabbana la tu'akhidna in nasina au ta'na Rabbana wa la tuhammilna
ma la taqata lana bih dan seterusnya ya. Nah, itu artinya Allah tidak menghisab. Nah, ini dibaca 2 ayat, kata Nabi SAW yang membacanya kafatahu. 2 ayat itu akan mencukupi dia di malam hari itu. Apa maksud kata mencukupi? Banyak komentar dari para muhaddisin. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, beliau di antara yang menyebutkan maksud kafatahu, dia akan terlindungi dari apapun yang membahayakan. Dari sihir, dari makhluk Allah yang lain, dia akan dilindungi sepanjang ia tidur. Kemudian yang ketiga ada juga bacaan, yaitu membaca surah Al-Kafirun. Hal ini terdapat dalam Sunan Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi rahimahumallah dari jalur sahabat namanya Naufal Al-Asja'i. Nabi SAW bersabda, Iqra' qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatimatiha. Bacalah surat Al-Kafirun dan tidurlah kamu setelah menghabiskannya. Fa innaha bara'atun minasyirki. Karena itu surat adalah untuk menjaga diri dari kesyirikan. Kemudian yang berikutnya membaca trikul, qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha sampai habis, qul a'udzu birabbil falaq sampai habis, dan qul a'udzu birabbin nas. Dibaca masing-masing sekali sembari mengumpulkan tangannya, kemudian ditiupkan, kemudian diusap ke semua badan yang bisa dia jangkau. Dan yang terbaik diulangi sebanyak tiga kali. Karena riwayat yang ada 3 kali. Kalau tidak sanggup, nggak ada masalah. Diambil 2 kali misalkan, atau kepalang sudah ketiduran baru mengambil 1 kali. Karena kaidahnya untuk semua sunnah Nabi adalah fa'tu minhu mastata'tum. Kerjakan yang kamu sanggup, yang kamu mampu, ya. Dan Allah Maha tahu kehendak dan keinginan kita. Awalnya ingin 3 kali, kemudian baru 1 kali dan ketiduran. Nah, maka tetap dihitung pahala niat. Dan jika sudah istiqomah selalu 3 kali terus, tapi dia ketiduran saat itu hanya 1 kali, maka bahkan diberikan sempurna 3 kali. Karena itu kaidahnya untuk setiap amal yang tak sanggup kita kerjakan sempurna, tapi sebelumnya sudah kita jadikan rutinitas. Maka itu akan menjadi pahala yang sempurna sebagaimana waktu masih menjadi rutinitas. Kaidahnya sabda Nabi SAW, idza maridul abdu aw safara, jika seseorang sedang sakit atau dia sedang safar, kutiba lahu mislama kana ya'malu muqiman sahihan. Sepanjang dia sakit dan sepanjang dia sedang safar, akan tetap dicatatkan pahala sempurna untuk dia sebagaimana waktu dia sehat walafiat dan sebagaimana waktu dia mukim tidak safar. Jadi kalau sudah rutin selalu dikerjakan, suatu saat ketiduran, Pak. Ketiduran padahal kita sudah niatkan. Maka enggak cuma pahala niat yang didapat, tapi pahala niat sekaligus pengerjaan amalnya. Walaupun kita enggak mengerjakan. Ini yang dahsyat nih. Tapi dengan catatan dan dengan syarat sebelumnya sudah jadi rutinitas, jadi habit sesuai dengan sabda Nabi tadi ya. Nah, kemudian berikutnya jika sanggup ditambah atau jadi opsi ya, membaca tasbih 33, membaca tahmid 33 dan membaca takbir 34. 100 jadinya. Mirip seperti zikir selepas sholat, tapi takbirnya ditambah 1 kali lagi sehingga ini penggenapnya menjadi 100, takbir 34. Ini hadisnya Sayyidah Fatimah dan suaminya Ali bin Abi Thalib ridwanullahi taala alaihim ya, ketika beliau membutuhkan pembantu ngadu kepada Nabi SAW, ternyata Nabi arahkan sesuatu yang lebih baik daripada pembantu, yaitu adalah setiap malam membaca ini. Dan Ali bin Abi Thalib berkata, sesungguhnya ini aku amalkan terus, bahkan di waktu malam-malam aku berperang, ini juga aku amalkan. Dan itulah yang membuat Ali bin Abi Thalib dan istrinya Sayyidah Fatimah atau putri Rasulullah SAW itu selalu fit untuk beraktivitas. Karena bacaan ini yang membuat kita fit dan dalam kondisi prima ya, bagi orang yang sering kelelahan. Kemudian membaca doa Bismikallahumma amutu wa ahya. Dalam riwayat lain diputar
yaitu Allahummanya dulu. Allahumma bismika amutu wa ahya. Jadi kita ulang lagi, bismika Allahumma amutu wa ahya. Amutu itu aku mati, ahya aku hidup. Karena saat itu kan mau mati. Makanya banyak para ulama mengomentari tentang bacaan yang bismika Allahumma ahya wa amut. Ya, padahal hadisnya yang jelas sahihnya dan lebih tepat sesuai dengan peristiwanya saat itu adalah amutu dulu. Bismikallahumma amutu wa ahya. Atau diputar Allahummanya dulu. Allahumma bismika amutu wa ahya. Ini dua riwayat yang jelas kesahihannya. Kemudian membaca doa, dan ini doa yang paling terakhir. Kenapa bukan bismikallahumma amutu wa ahya yang terakhir? Kan enak, simple, pendek. Karena ternyata ada riwayat dari Nabi SAW, beliau sampaikan bahwasannya waj'alhunna akhira ma tatakallamu bih. Jadikan bacaan ini menjadi bacaan yang terakhir kamu baca. Jadi ada tanda kutipnya tuh, terakhir benar-benar sebelum merem. Jadikan ini. Nah, bacaan apa itu? Bacaan yang sedikit panjang. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Yang maknanya, ya Allah, aku serahkan nyawaku ini kepada Engkau. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan semua urusanku kepada Engkau. Kemudian wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan wajahku kepada Engkau. Nah, ini perkataan ini yang membuat sebagian ulama lebih menganjurkan untuk menghadap kiblat di bagian ini. Tapi nanti ada sunnah Nabi arahan berikutnya, ketika dia nggak bisa tidur dia bolak-balik, silahkan boleh kanan boleh kiri. Ini yang menunjukkan tidak mesti menghadap kiblat. Makanya nih dua pendapat ini sama-sama kuat. Ya. Nah, jadi wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan wajahku kepada Engkau. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku ini kepada Engkau. Raghbatan wa rahbatan ilaik, sebagai bentuk rasa cintaku kepada Engkau dan sebagai bentuk rasa takutku kepada Engkau. Kemudian la malja'a wala manja minka illa ilaik, tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat bergantung kecuali hanya kepada Engkau saja. Allahumma, ya Allah, amantu bi kitabika alladzi anzalta, aku beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan oleh Engkau, wa binabiyyika alladzi arsalta, dan aku juga beriman kepada nabi yang Engkau utus, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, arahan berikutnya dari Nabi SAW, jika kita sebelum tidur malah merasa takut, gelisah, risau dan khawatir. Artinya setelah tadi dijalankan sunnah-sunnah tadi, kok nggak tenang gitu ya, ada perasaan barangkali bukan di tempat tidur yang biasa ia tiduri, barangkali di tempat penginapan, bukan di rumah yang biasa ia tinggali, barangkali sedang numpang di tempat orang lain, barangkali di tempat yang mungkin agak sedikit menakutkan. Maka Rasul juga mengajarkan untuk membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syaitani wa an yahdurun. Yang maknanya, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna, min ghadabihi, dari murkanya, wa iqabihi, dari hukumannya, wa min syarri ibadihi, dan dari hamba-hambanya yang jahat, wa min hamazati syayatin, dan dari bisikan-bisikan syaitan, wa an yahdurun, dan agar setan tidak hadir ke sini jika kita merasa khawatir dan takut. Sudah dibaca itu juga. Ternyata ini mata enggak juga 5 watt. Matanya masih seger aja. Matanya enggak kunjungan ngantuk. Maka ada arahan berikutnya dari Rasulullah SAW membaca doa Allahumma gharatin nujum wa hadaatil uyun. Ya Allah, bintang-bintang sudah tenggelam. Wa hadaatil uyun, dan mata-mata manusia sudah pada terlelap. Wa anta hayyun ya qayyum, dan Engkau yang maha hidup, dan ya qayyum, yang maha mengurusi segala urusan hamba. La ta'khudhu sinatun wala naum. Engkau tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Ya Hayyu ya Qayyum, yang maha hidup, wahai yang maha mengatur segala urusan.
ihdi lailati wa anim aini. Ihdi lailati, tenangkan aku di malam ini dan lelapkan aku dalam tidurku, atau biarkan mataku terpejam. Nah, kemudian sedikit lagi ya sebelum yang terakhir, bolak-balik badan ketika nggak bisa tidur, resah dia. Nah, ini ternyata ada arahan lagi dari Nabi SAW. Dan ini yang menunjukkan lebih kuat pendapat yang tidak menghadap kiblat. Maksudnya tidak menjadi sunnah. Tapi bagi yang ingin memilih pendapat yang menghadap kiblat itu lebih baik ketika tidur, maka mengambil istidlal, dalil daripada doa yang tadi. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan wajahku kepada engkau. Ini perkara yang ulama fleksibel ya, tidak ketat sekali dalam masalah ini, silakan pilih. Yaitu baca doanya ketika nggak bisa tidur juga, dan dia bolak-balik ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Setiap bolak-balik dia berucap La ilaha illallahul wahidul qahhar Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul jabbar. Yang artinya la ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, al-wahidul qahhar, yang maha esa dan maha qahhar, yang maha memaksa. Rabbus samawati wal ard, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan antara keduanya, al-azizul ghaffarul jabbar, yang maha perkasa, al-ghaffar yang maha pengampun, al-jabbar yang maha perkasa. Dan yang terakhir, jika memang ia terbangun di malam harinya, artinya bukan biasanya dia jadwal sudah bangun, tapi kebangun. Entah kebangun karena mimpi buruk atau kebangun karena hal yang lain. Maka jika karena mimpi buruk, berdoalah a'udzubillahi min syarriha. Nah, ini terdapat dalam kitab Al-Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Mausuli, yang maknanya aku berlindung kepada Allah min syarriha, dari buruknya mimpi tadi. Tapi jika terbangun bukan karena mimpi yang buruk, Nabi SAW anjurkan, dan ini sunnah yang terakhir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini bisa kita hafal insyaallah. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini insyaallah bisa dihafal gampang nih, ya. Dan kata Nabi, kalau memang dia berkesempatan untuk berdoa setelah itu, maka doalah. Karena doa setelah membaca zikir yang tadi, hal itu doa yang mustajab. Kata Nabi SAW. Inilah arahan dari Rasulullah SAW terkait dengan tidur. Dan jangan lupa pastikan tidur kita yang panjang ataupun yang pendek dalam kondisi beribadah kepada Allah, agar kita memastikan mengamalkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, semuanya lillahi rabbil alamin. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Akhir kalam kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.